Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wal akhwat al-mubarakun, alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di pertemuan kedua di majelis ilmu untuk mempelajari ilmu yang penting bagi setiap orang tua, bagi setiap muslim dalam menjaga keturunan dan keluarga. Adapun pembahasan kita diambil dari pembahasan kitab yang berjudul Manhajut Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl, ini bukunya. Jadi kita akan belajar buku ini dan sudah dimulai di bulan lalu. Kalau belajar kitab berarti perlu sabar ya, karena ini bukan ceramah. Ini bukan tabligh akbar, bukan ceramah, bukan nasihat-nasihat tematik. Kita akan belajar bagaimana manhajnya Rasulullah SAW dalam mendidik anak. Dan insya Allah ketika kita bersabar, Allah akan berikan kemudahan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bersama pertolongan, bersama kesabaran itu akan ada pertolongan Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan innamal usri yusra. Ya, sesungguhnya beserta kesulitan akan ada kemudahan dan dengan kesabaran akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan coba mempelajari, tentunya mungkin tidak 100% semua dibahas karena ada beberapa hal yang mungkin tidak cocok untuk kita saat ini atau tidak terlalu urgen, tapi kita akan coba bahas sebagian besar dari tema-tema yang ada di dalam kitab ini. Bismillah, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita semuanya. Ngedidik anak itu perlu sabar, belajarnya juga perlu sabar. Kalau belajarnya nggak sabar, ngedidik anaknya susah nanti. Tapi hari ini kita akan bahas berkaitan dengan perannya setan dalam menyesatkan keturunan manusia. Ikhwan wal akhwat, ketahuilah bahwa di dalam Al-Quran sudah banyak sekali ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sumpah dan janjinya setan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, setan atau iblis mengatakan fabima agwaitani la uzayyinanna lahum siratal mustaqim. Kata setan, karena engkau telah menetapkan aku ini menyimpang, aku akan perindah bagi manusia di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan semua mereka. Dalam ayat lain, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah, aku akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari samping, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak menemukan manusia yang bersyukur kecuali sedikit saja. Dari ayat-ayat tadi, ikhwan wal akhwat, kita melihat bahwa ini iblis ini serius, ya, ingin menyesatkan manusia, dan sudah dimulai dari semenjak Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Nah, oleh karena itu terjadilah berbagai kerusakan dan terjadilah berbagai kesesatan di muka bumi ini, dan itu semuanya termasuk peran daripada iblis dan pasukannya. Di dalam sebuah hadis dari Abu Nuaim disebutkan, di dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abu Nuaim, seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin manusia itu tidak sesat semuanya, Allah tidak akan menciptakan iblis. Jadi iblis itu diciptakan sebagai ujian bagi manusia, sebagai fitnah. Fitnah itu sebagai ujian.
sebagai ujian bagi kita semuanya, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan sabar, dan siapa yang dia tidak sabar dan tidak beriman. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa peran-peran setan dan pengaruhnya setan dalam menyesatkan manusia. Ikhwan wal akhwat, sebelum ke situ saya ingin sampaikan dulu beberapa tahapan setan dalam menyesatkan manusia secara umum dulu ya. Setan itu kalau ingin menyesatkan manusia pertama melewati yang kufur dulu. Jadi disuruh kafir. Pertama disuruh apa? Kafir, disuruh kufur, menyembah kepada selain Allah. Ini target utamanya. Dia akan terus berusaha bagaimana manusia itu tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah sampai mati, akan terus-terusan digoda. Kemudian kalau manusia itu, misalnya seorang manusia dia beriman, dia ngerti ilmu, akhirnya dia selamat dari godaan kufur ini, maka pindah kedua apa? Ada yang tahu nggak? Setelah kafir apa? Dengan apa? Sebelum maksiat, dengan bid'ah. Yang kedua adalah dengan apa? Pintu bid'ah. Ini bid'ah ini ada dalam urusan akidah, ada dalam urusan ibadah. Bid'ah ini dalam berbagai hal. Syirik juga termasuk bid'ah. Keyakinan yang sesat banyak bid'ah juga itu. Nah, jadi setelah kufur, setan pintu berikutnya adalah dengan hal yang baru dalam agama untuk menyesatkan. Karena pelaku bid'ah itu, ikhwah, nggak merasa dirinya melakukan kesalahan, merasa dirinya sedang apa? Beribadah. Maka ini lebih dekat ke kufuran. Jadi lewat yang bid'ah, Dan bid'ah ini dimulai dari hal yang, dan iblis melakukannya dengan penuh kesabaran. Ingat kisahnya siapa? Kisahnya pertama kali ada kemusyrikan zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kisahnya Wad, Ya'uq, Yaguth, Suwa, Nasro, di dalam surat Nuh disebutkan waktu itu ada 5 orang soleh meninggal. Kemudian 5 orang soleh ini tokoh. Kemudian kata warga-warga itu, ini kan tokoh. Setan tuh mulai masuk ke pikiran manusia dan kemudian menyuruh, ini kan tokoh, masa nggak dibikinin apa? Patung, ya kayak apa namanya tuh untuk mengenang. Ya, ini simbolik lah, ini untuk mengenang. Sebagai kenangan bahwa ini orang hebat. Kata iblis, sudah segitu aja. Tunggu sampai generasi ini meninggal. Generasi ini mati, habis, kemudian muncul kan anak-anaknya tuh udah mulai dewasa. Kemudian iblis datang lagi ngasih tahu, dulu kakek bapak dan kakek kalian itu kalau mau menyembah Allah minta dulu lewat patung-patung ini. Ini orang-orang hebat. Jadi minta dulu ke sini, nanti biar deket, biar nyampe ke Allah. Akhirnya minta ke situ biar nyampe ke Allah. Ya. Makanya kalau sekarang tuh banyak orang ini tuh mirip kayak tahapan tawasul tapi yang dilarang. Lihat ya, keliru ya kalau saya tuh sering muncul tuh di YouTube ya orang berantem masalah tawasul gitu. Tawasul tuh ada yang disyariatkan, tapi banyak juga yang bid'ah gitu. Jadi nggak boleh sapu rata gitu, nggak boleh sapu rata semua tawasul tuh benar, nggak juga, banyaknya yang ngawur gitu. Atau semuanya nggak boleh, nggak juga, ada yang dibolehkan. Allah mengatakan di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Allah yang nyuruh tawasul. Tawasul yang kita baca setiap sholat diantaranya apa? Dalam tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita, itu tawasul. Ya, tawasul kama sholaita. Atau dalam hadis Nabi, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna, ya Allah aku memohon dengan nama-namamu yang baik dan sifat-sifatmu yang baik dan seterusnya. Itu tawasul namanya, itu tawasul yang boleh. Nah, jadi kembali lagi bahwa ini orang-orang dahulu ini minta ke sini nih, nanti nyampe ke Allah. Kemudian setelah itu kata iblis, biarkan dia sampai mati ini generasi ini. Muncul generasi barulah tuh disembah. 3 generasi itu untuk membuat manusia menyembah berhala.
3 generasi di zaman dulu, satu generasi itu mungkin hidupnya ratusan tahun kan zaman itu. Berarti lama banget tuh nungguin si iblis ini. Berarti kan betapa ini teh serius gitu, sungguh-sungguh iblis tuh ya untuk menyesatkan manusia. Nah, lewat perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, setelah itu mulailah muncul hal-hal bid'ah dalam urusan akidah, dalam urusan kebiasaan. Banyak tuh ini tuh baru, nggak ada contohnya. Nah, itu pintu setan yang kedua. Kalau ini selamat karena muslimnya punya ilmu, maka barulah masuk ke dalam pintu dosa besar. Yang ketiga adalah pintu dosa besar. Disuruh melakukan perbuatan dosa-dosa besar, ya, minum khamar, zina dan lain-lain. Kalau manusia ini takut nih kalau pintu dosa besar, dia menghindari. Walaupun sekarang dosa besar ya sudah banyak dilakukan terang-terangan di masyarakat, berarti ini setan sudah betul-betul menguasai banyak manusia. Kemudian setelah itu baru masuk lewat dosa kecil. Nah, dosa kecil ini kalau sering-sering terus-terusan dilakukan, lama-lama jadi apa? Jadi dosa besar. Tahu nggak, orang yang suka meninggalkan sholat itu awalnya suka mengakhirkan sholat, gitu. Orang yang suka makan yang haram awalnya apa? Suka makan makanan syubhat. Jadi dari yang syubhat terus akhirnya ke yang haram. Ya, termasuk apa? Termasuk hal-hal iblis itu ini luar biasa itu. Pernah baca nggak ada kisah di kitab Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi. Jadi ceritanya gini. Di zaman dulu ini pernah saya ceritakan di beberapa kajiannya Al-Fit ya. Jadi di zaman dahulu Bani Israel itu ada 4 orang kakak-kakak ya, laki-laki dan punya adik perempuan 1. Di zaman Bani Israel itu kan kalau ada perintah jihad tuh bisa bertahun-tahun, nggak kayak sekarang gitu. Nggak kayak di zaman Nabi jihad ya sebulan 2 bulan gitu, mungkin mingguan gitu. Kalau ini bertahun-tahun. Terus dikumandangkanlah perintah jihad. Bingung nih si kakak ini adik kita ke siapa ini dititipinnya, kan udah gadis gitu. Kemudian dilihat ada rahib di kalangan Bani Israel yang dia ini nggak ikut jihad karena dia jagain masyarakat. Datanglah ke rahib itu. Rahib, engkau kan nggak ikut jihad, nitiplah adik kita gitu. Kata rahib, oh nggak bisa, saya kan sendiri tinggalnya gitu. Tapi setan masuk tuh ke pikirannya rahib dan kepikirannya kakak-kakak ini. Kemudian kata setan, ya kan kalau dijaga beda tempat nggak apa-apa gitu. Nah, bilangnya nggak apa-apa gitu. Akhirnya kata rahib, kalau mau tinggalnya di atas boleh, ada yang meriwayatkan di bawah ya. Pokoknya dia lebih gampang itu. Di atas boleh, tapi jangan keluar, diam aja di atas, nanti makanan saya ngirim. Nah, udah gitu aja katanya, aman. Tuh lihat. Setan tuh dikit-dikit tuh dibiarin. Akhirnya berangkatlah jihad, pamitan, adiknya naik ke lantai atas, kemudian ditutup pintunya terus udah berangkat. Tiap pagi rahib tuh bawain makanan ke atas, simpen aja. Udah tuh dibiarin sama setan. Terus lama-lama rahib itu didatangi tuh oleh iblis, oleh setan. Coba ditanyain dari balik pintu, jangan cuma nyimpen makanan, jangan-jangan sakit atau apa gitu. Mulai tuh nyimpen makanan. Tok tok tok, neng makanan, iya, oh ada suaranya terus turun gitu, dibiarin sama iblis. Terus lama-lama kata iblis, coba tanyain kabarnya gitu. Akhirnya mulai itu setelah berapa bulan, neng makanan sehat, aman, oke, turun gitu, terus gitu. Lama-lama kata iblis, kata setan, ini jangan-jangan dia bohong, coba minta dicek, dibuka pintunya. Akhirnya mulai itu. Gimana kabarnya? Baik, coba pengen lihat keadaan di dalam. Terus dibuka, mulailah ngelihat wajah si gadis ini. Akhirnya oke, sudah turun. Terus begitu. Kemudian kata iblis, coba kamu harus lebih ramah, masuk ke dalam. Mulailah ngobrol di dalam berdua. Terus begitu sampai akhirnya terjadilah zina. Terjadi zina, kemudian hamil dan melahirkan. Nah, ketika hamil dan mau melahirkan itu setan nggak diem, datang lagi. Kata setan, ini kalau ketahuan kamu sama siapa? Sama kakak-kakaknya kamu bakal dibunuh. Kan hukum Bani Israel waktu itu kalau dosa besar ya dibunuh.
Nah, kamu bakal dibunuh. Terus gimana gitu? Terus kata iblis, kata setan, bunuh aja. Jadi setelah lahir bayinya, terus bayinya dibunuh, si ibunya dibunuh. Terus dikuburkan. Setelah dikuburkan, kuburannya di sebelahnya tempat tinggalnya, datanglah tuh kakak-kakaknya. Terus nanya, mana adik kami Rahib? Terus dia pura-pura nangis dan bilang itu kuburannya sakit, udah meninggal gitu. Sedihlah kakak-kakaknya ini pulang. Setan selesai nggak? Nggak. Setan datang ke mimpi 4 kakak ini. Mimpinya sama semuanya. Ngasih tahu adik kamu tuh nggak sakit, dibunuh. Akhirnya semuanya bangun, mimpinya sama, digali itu kuburannya. Kemudian apa? Ketahuan ada bayi di situ. Akhirnya ditangkap lah si rahib ini, kemudian disidang, hukumannya hukuman mati. Semua mencela, mencemooh. Lihat ketika manusia lagi semua ketemu orang semuanya nggak suka. Wah, ini mah penjahat, najis apa gitu ya. Dia kan pasti nyari siapa yang akan apa? Melindungi saya, siapa yang akan nolong saya, siapa yang prihatin sama saya. Iblis lah datang. Kata iblis, cuma aku yang bisa yang prihatin, kamu orang baik kok. Ini aja nih. Terus akhirnya kata setan, udah beriman sama aku, kufur kepada Allah. Akhirnya dia kufur dan mati dalam keadaan kafir. Lihat tahapannya panjang sekali itu. Ya. Dan tadi dari dosa-dosa kecil kemudian masuk ke dosa apa? Dosa-dosa besar. Nah, ini pintu setan. Kemudian pintu setan yang berikutnya masuk dari perkara-perkara syubhat. Ya, dari perkara-perkara syubhat yang nantinya juga jadi perkara haram. Jadi berarti kita sudah dapat berapa tuh? Dosa kufur, bid'ah, dosa besar, dosa kecil, terus perkara yang syubhat. Kalau di sini kita masih aman, misalnya ini syubhat tinggalin, ini samar nih hukumnya tinggalin. Nah, maka setan akan masih punya pintunya setan. Setan kemudian akan menyesatkan manusia lewat amal kebaikan yang kita lakukan. Dengan cara apa? Coba dengan cara apa? Ria, ya. Kemudian menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak penting. Misal gini, kita disibukkan dengan dalil-dalil yang doif, padahal yang sahih aja banyak yang belum kita kerjakan. Kita sibuk dengan perkara sekarang. Ini kalau gimana sih, pengen coba kajiannya lah. Kita tuh pengen tahu pokoknya ini saum di malam, sholat di malam bulan ini tanggal sekian tuh gimana dalilnya. Oh, coba dicari aja ada nggak sih kira-kira yang sahih. Ini nggak ada yang sahih. Ada kok yang pernah berpendapat. Nggak ada. Oh, ada ulama yang loh, hadisnya doif, hadisnya palsu. Kok Anda sibuk ngurusin ini, qiyamul lail tiap malam aja? Nggak dilakukan. Kok Anda sibuk tiba-tiba pengen apa? Oh, di malam tertentu itu pengen ibadah itu. Udah jelas nggak ada dalilnya. Akhirnya kita disibukkan mencari hal seperti itu. Saum di tanggal berapa ini kira nggak ada kok dalilnya itu. Enggak, coba pengen dicari saum Senin Kamis Waitara, saum saum sunnah yang utama muakkadah juga nggak pernah dilakukan. Kok ini yang nggak jelas, terus Anda sibuk ngurus di situ. Nah, sekarang tuh banyak yang berdebat. Nah, disitulah mulailah terjadi kekacauan di antara kaum muslimin. Jadi bingung mana yang utama dari mana yang tidak utama, mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas. Ya, menjadi bingung. Jadi bahkan kalau urusan fikih mah banyak sekali itu contoh-contohnya di masyarakat. Jadi sibuk dalam hal-hal yang nggak penting, bukan yang nggak penting, yang hal-hal yang khilafiyah, yang mungkin itu furu'iyah, bahkan mungkin itu sunnah biasa yang kalau ditinggalkan masih sah sholatnya atau masih sah ibadahnya. Tapi yang pokok-pokoknya malah ditinggalkan. Nah, jadi kita akan disibukkan itu. Kemudian yang terakhir yaitu setan akan menggoda kita dalam urusan muamalah, akan merusak hubungan di antara sesama muslim, sama manusia. Dibikin berpecah belah. Saya masih ingat ya, ada nasihat, ini bagus nih ya. Dulu saya di Madinah tuh punya dosen namanya Syekh Anis Thohir, profesor ya. Beliau tuh keturunan Indonesia, orang Indonesia, wajahnya Indonesia, tapi jadi dosen dosen inilah kayak teladan gitu. Bahasa Arabnya mantap sekali.
istrinya orang Bukhara. Jadi punya putranya Abdurrahman itu sekelas sama saya. Nah beliau tuh pernah bilang gini di dalam khutbahnya di kampus, pernah berkhutbah habis sholat duhur terus berdiri terus khutbah. Di antara nasihat beliau tuh gini, kalau ada terjadi perselisihan di antara kita, jangan membiarkan kita ini berpecah belah. Kenapa? Karena itu yang diinginkan oleh setan. Jadi kita harus menjaga diri dari tidak berpecah belah. Dan peran kita itu adalah berdiam, tidak ikut memecah keadaan. Seperti sekarang kita bahkan khilafiyah atau iftirokiyah, perpecahan itu muncul bahkan di majelis taklim. Ya, naudzubillah, saya sedih sih. Ya kalau muncul itu tuh diperkeruh gitu ya di kajian-kajian masalah khilafiyah kok. Bahkan ada orang yang tadinya nggak ngerti itu tuh khilaf gitu ya, terus dimunculkan sama pemateri. Jadi we tahu itu musuh tadi nama teu apal eta teh. Gitu. Nah, ini gawat. Maka oleh karena itu ikhwah ya, kalau kita lihat salah satu cara setan untuk menyesatkan manusia adalah lewat apa? Lewat memecah belah khilaf atau memecah belah kesatuan daripada umat manusia. Taib. Sekarang kita akan bahas ya berkaitan dengan perannya setan terhadap anak-anak. Ikhwan dan akhwat ya. Di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Isra, coba ada mushafnya enggak? Ini bagus nih. Ya. Coba ada yang bisa bacain enggak? Ada mic? Puji tolong bacain. Al-Isra ayat 6264. Ya, 6264. Nanti dengan terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Dia iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Qala adhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Tuhan berfirman, pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu, semua sebagai suatu pembalasan yang cukup. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan asunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Lihat, kalau baca ayat ini ngeri ya. Jadi setan itu ketika sudah ditetapkan dilaknatnya iblis, kata iblis, la ahtanikanna dzurriyyata, sungguh aku akan sesatkan siapa? Nabi Adam atau keturunannya? Keturunannya. Jadi ini sudah menjadi sumpahnya siapa? Sudah menjadi sumpahnya iblis. Jadi dari mulai bayi ini lahir itu sudah iblis sudah siap menyesatkannya. Bahkan di dalam ayat ini dia akan mengerahkan semuanya, pasukan-pasukannya. Di dalam hadis, ingat gak? Ada hadis surat Muslim, kata Nabi SAW, iblis itu punya singgasana di atas apa? Air. Kemudian iblis menyebarkan pasukannya di bumi ini. Kemudian setelah itu nanti yang paling lemah datang, apa yang kamu lakukan? Aku sudah menyesatkan manusia begini-begini. Terus begitu sampai dalam hadis itu ya ada yang bilang, aku telah memisahkan suami dari istrinya. Kamu ini yang bagus gitu. Terus tiap hari begitu kerjaannya iblis.
Karena sumpahnya iblis. Dan lihat sini, iblis akan masuk masuk kepada manusia itu, mulai menguasai manusia lewat harta, lewat anak-anak, menguasai dari segala hal. Sekarang ada orang dikasih jabatan, bisa dikuasai sama iblis, kayak iblis tuh pejabatnya. Ada orang punya harta kayak iblis. Ada dikasih anak, di situ juga akan disesatkan. Nah, ini kata Allah, tapi Allah bilang di akhir ayat, kata Allah, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Apa yang dijanjikan setan itu semuanya dusta, semuanya tidak benar. Dan setan itu nanti di hari kiamat di neraka itu akan mengakui itu di hadapan penghuni neraka. Ada di surat Ibrahim. Allah mengatakan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata setan, wahai penghuni neraka, innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya janji Allah itu janji yang benar, janji yang pasti. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku berjanji, aku itu bohong, mengingkari janji. Semua janjiku tuh bohong. Maka kita tuh sering terpana ya dengan hal, bahkan muncul ya. Saya kemarin memberikan nasihat di sebuah khutbah Jumat ya, karena kebanyakan anak-anak muda. Saya itu agak kesel ya sama anak-anak muda yang kerjaannya tiap hari main game, tiap hari kerjaannya nongkrong di kafe sampai tengah malam gitu. Sampai ada yang bilang, emang Ustadz nggak nongkrong sampai tengah malam, ngapain gitu? Karena kalau anak muda harus, siapa yang bikin harus? Yang mengharuskan itu siapa gitu? Kok tiba-tiba jadi harus gitu? Ya, anak muda masih ya udah biasa Ustadz main game. Nah, yang bikin biasa itu siapa? Itu kan Anda tuh bikin aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang nggak ada itu teh gitu. Jadi kayaknya teh harus kudu gitu. Karena tahu nggak, pas saya masuk ke masjid itu mau khutbah ya, masuk ke masjid, kan pintu nih di samping itu ada anak muda duduk lagi menunggu adzan, duduk lagi ngapain coba? Main game. Saya lihat, budak teh bukan anak kecil, anak dewasa ya. Jadi lihat, kata setan, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku tuh bersumpah, berjanji ya, tapi semuanya bohong, nggak ada yang benar. Itu cuma ya kayak sekarang tuh kita tuh sering ya menetapkan hal-hal tertentu ya, kalau gini kan harus begini, kalau ini harus dari mana dalilnya gitu. Harus tuh dari mana? Ya kalau sehari tidur ya harus 8 jam gitu. Enggak. Kata siapa? Kata dokter. Dokter kalau tidurnya 8 jam enggak akan jadi dokter itu. Ya, tanya dokter-dokter itu pasti jarang tidur pas kuliah itu. Ya, enggak mungkin, apalagi dokter spesialis itu. Mungkin sehari tidurnya 3 jam, 4 jam itu. Ya, sibuknya luar biasa itu. Nah, jadi kata setan, Allah mengatakan, setan berkata, fa akhlaftukum wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Kata setan, aku enggak punya kuasa, aku cuma ngajak, kamu aja yang ngikutin gitu. Itu tuh kayak, tahu enggak, kayak diketawain di neraka itu nanti sama setan. Salah kalian gitu. Saya cuma ngajak doang, aku enggak punya kuasa. Fa akhlaf wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Aku cuma ngajak doang, kamu ngikutin ajakan aku, ya salah kamu gitu. Kata setan apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan nyesali aku, sesali diri kamu. Ini ngeri banget ini. Nanti di neraka itu setan kayak ngetawain gitu, ngeledekin, ya, salah kamu gitu, ngapain? Nah, maka Allah kemudian menegaskan di ayat lain, kata Allah, inna syaitona kana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Jadikan dia musuh. Nah, di dalam ayat lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton. Terus apa kata Allah? Inna syaitona kana lakum aduwwum mubin. Innama syaiton, sesungguhnya setan itu
mengajak ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Setan itu enggak ada ajakan setan mah kecuali jelek, bisu, wal fahsya, perbuatan dosa. Cuma itu aja ajakan setan mah ke situ. Mau lewat tadi jalur amal baik, kayak kita lagi beramal baik. Orang sekarang menggibah orang, nyebutin nama orang di masjid aja bisa. Orang kajian mencela orang lain aja bisa. Sekarang memecah belah umat di masjid aja bisa. Sekarang setan tuh masuk dari berbagai jalur. Nah, ini sumpahnya setan yang pertama kali akan disesatkan lewat siapa? Anak kecil. Dari mulai bayi-bayi. Bahkan jin-jin itu ya. Ada yang memang dia ini suka memperlihatkan wujudnya di depan siapa? Anak kecil, di depan orang gede mah enggak memperlihatkannya. Disebutnya arwah. Ibnu Abdil Bar, ini sering saya sampaikan, Ibnu Abdil Bar salah satu ulama mazhab Maliki mengatakan kalau dikatakan jin berarti bangsa jin, kayak manusia bangsa manusia. Kalau dikatakan setan berarti bangsa jin yang jahat. Kayak setan manusia juga ada, bangsa manusia yang jahat. Kan minal jinnati wan nas, ya. Kemudian kalau disebut jin yang suka tinggal di rumah manusia disebutnya umar atau amir, jamannya umar. Yang suka tinggal di rumah-rumah manusia, suka nginep di kamar mandi mungkin ya. Kemudian atau di atap-atap rumah manusia disebutnya umar. Kalau ada jin yang suka yang kuat, kalau jin yang kuat-kuatnya disebutnya ifrit. Kata Allah wa qala ifritu minal jinni, dan berkata ifrit dari jin, wahai Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasananya Ratu Balqis sebelum kau berdiri, katanya. Kemudian kalau ada jin yang suka memperlihatkan wujudnya di depan anak kecil, itu disebutnya arwah. Ini arwah bahasa Arab ya, bukan arwah kuntilanak, genderuwo ya, pocong. Itu mah hayalan manusia. Beneran itu mah hayalan, enggak ada ya. Ya manusia tuh karena banyak berhayal. Coba di Amerika ada nggak pocong? Nggak ada pocong, aneh kan? Masa kok pocong adanya di mana? Di Indonesia doang gitu. Ya, sundel bolong katanya nggak ada di Jepang sundel bolong atau di Afrika di mana gitu. Jadi ini mah khayalan manusia ya. Tapi jin itu ada ya, suka memperlihatkan wujudnya. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan jin itu nggak mungkin memperlihatkan wujudnya dalam wujud asli. Pasti wujudnya bukan yang asli. Karena kalau nggak salah Imam Ibnu Qayyim mengatakan kalau ada orang bilang saya melihat wujud aslinya jin, dia berarti kufur katanya. Karena tidak bisa dilihat. Allah yang bilang yarakum min haitsu la tarawnahum. Dia bisa melihat kamu, kamu nggak bisa melihat mereka. Gitu. Jadi kalau dilihat berarti bukan wujud asli. Karena pernah tuh Abu Hurairah yang nangkep orang di Baitul Mal yang nyuri dan ternyata itu jin. Abdullah bin Mas'ud pernah nangkep orang di Baitul Mal juga, pas dilihat tangannya bentuknya tangan kambing, kaki kambing. Kata Ibnu Mas'ud, kamu jin? Iya, kemudian dilepas. Nah, jadi itu disebutnya arwah. Jadi dia suka memperlihatkan di depan anak-anak. Makanya anak kecil suka kadang-kadang nangis, takut, ya. Ini. Kemudian kalau yang jahatnya berarti setan. Nah, itu nama-nama setan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdil Bar. Jin, setan, arwah, umar, apa satu lagi? Ifrit, ya, 5. Kalau manusia apa? Manusia penjahat, orang baik, apalagi orang kuat. Ya. Manusia yang suka memperlihatkan wujudnya di depan jin, apa namanya? Kan kelihatan sama jin, ya. Taib. Nah, jadi setan ini akan menyesatkan manusia. Kata Allah SWT, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Salah satu perangkap iblis itu adalah berbicara dalam agama apa yang kita tidak tahu ilmunya. Sekarang semua banyak manusia apa aja dikomentari, apa aja dibicarain gitu.
Banyak sekali sekarang, semuanya ikut campur berbicara apa, bahkan dalam urusan agama. Orang nggak ngerti fikih bicara fikih, orang nggak ngerti tafsir bicara tafsir, orang nggak ngerti hadis bicara hadis, orang nggak ngerti macam-macam tuh. Banyak yang kemarin saya ceritakan di kajian di mana ya, di Al-Murabi itu di mana? Apa namanya? Saya tuh lagi apa di tempat Puji ya, lupa saya. Jadi apa namanya? Saya tuh pernah dengar ada seorang inilah orang yang suka nikahkan gitu, orang dari pengadilan ngomong di samping saya. Jadi kalau nikah itu kan perempuan nggak suka dipisahin kan. Kalau udah sah baru didatangkan gitu. Ketika belum datang tuh bilang ke saya, "Tah nu kieu teh teu sah." Teu sah ieu teh cep cenah ke saya tuh. Dia nggak tahu kalau saya ngkhutbah. Teu sah ieu teh cep cenah, nu bener mah wajib tah kudu aya cenah. Soalna ieu teh wajib kuduna mah. Saya teh lagi males ngomong. Ieu teh kunaon si bapak teh di pengadilan tapi ngomongna kieu ya. Jadi gampang sekali bilang sah, bilang wajib, bilang haram, bilang apa gitu. Semuanya harus berdasarkan landasan yang jelas. Nah, jadi innama ya'murukum bisu'i wal fasya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, qala Allah Ta'ala, ini hadis qudsi, Allah berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa. Nah, ini penting dicatat. Kata Nabi Allah berfirman, aku menciptakan hamba-hambaku hunafa, semuanya bersih, lurus, baik. Kemudian faja'atis syaitonu fajtalathum, datanglah setan dan kemudian memalingkan atau menyimpangkan mereka, membuat mereka menjadi tidak baik. Jadi ikhwah, anak-anak tuh nggak ada yang dasarnya, nggak ada tuh anak-anak tuh jahat tuh nggak ada. Kan punten ya, kadang suka ada orang tua yang mulutnya teh punten ya, lisannya ini berbahaya gitu, bilang budak saya mau Ustaz baung pisan eta mah juga lamun ngadat eta mah juga setan cenah. Hati-hati, anak itu sebetulnya anak itu apa? Semuanya hunafa, semuanya baik. Kalau dia cepat bosen, itu fitrahnya anak kecil, cepat bosen. Orang dewasa aja cepat bosen. Kalau anak itu misalnya apa namanya cepat capek, itu fitrahnya anak-anak. Kalau anak itu misalnya apa namanya manja, itu fitrahnya anak-anak. Nah, anak itu memiliki semua perangkat-perangkat untuk menjadi baik, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi perangkat-perangkat ini dirusak oleh siapa? Oleh setan dan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, yang kita tidak menjaganya. Perangkat-perangkatnya itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika menjadi seorang pendidik ya bagi anak, kita itu gini ya, kalau mau menyampaikan ke anak tuh harus ngerti gitu, mana yang kan gini ya, anak tuh kadang suka mama ngomong itu terus, saya tuh sampai bosen, sampai marah gitu. Kenapa? Karena mau idhoh itu nggak bisa terus-terusan, misalnya dalam sehari itu bisa 10 kali 20 kali gitu ya, harus ada jeda gitu, nggak bisa dipaksa langsung gitu. Dulu Abdullah ibnu Mas'ud kalau nggak salah ya, suka ngisi pengajian lah, ngajar di sebuah desa. Nah, datangnya itu kadang seminggu sekali gitu. Terus kata orang, wahai Ibnu Mas'ud, coba datang tiap hari katanya. Kita lebih semangat. Kata Ibnu Mas'ud, enggak katanya. Nanti kalian akan futur kalau saya datang setiap hari. Ini udah cocok katanya, seminggu sekali. Jadi kadang kapan nyampaikan nasihat yang insya Allah nanti ada di bab-bab berikutnya. Kemudian harus ngerti mana yang lebih maslahat, mana yang lebih sedikit madorotnya gitu. Nah ini lihat ya, bahwa setan itu akan masuk, kata Nabi, kata Allah, faja'ati syaiton, setan datang kepada generasi manusia, fajtalathum, kemudian membuat menyimpang, kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita ini keluar dari siratal mustaqim. Nah ini semuanya adalah peran siapa? Setan dan orang-orang sekitarnya. Anak kecil mah nggak ada, bukan karena dianya. Jadi apapun yang ada pada dia itu pasti ada pengaruh dari siapa? Orang tuanya. Karena Nabi udah jelas kan, fa abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nah setan ini ya, dia kan kata Nabi SAW, setan ini masuk
ke dalam manusia itu lewat aliran apa? Darah. Dan bahkan juga setan tuh kalau tidur di mana nginepnya? Ada hadis sahih. Kata Nabi apa? Kalau bangun tidur maka apa ini? Keluarkan atau istinsar sebutnya. Ya, bersihkan hidung. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena setan nginepnya di malam hari di hidung kita. Nah, jadi dia akan terus-terusan tuh gimana menyesatkan anak nih. Nah, orang tua disitulah perannya bagaimana menjaga anak-anak. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat sini ya, bahwa kata penulis mu'allif rahimahullah mengatakan zahiratul ubuwati wal umumah tulahidhu sinfan minan nas qad imtahanahumullahu bifukdani hadhihi ni'mah wakhtabarahum bihirmaniha li hikmatin yaqtadiha subhanahu. Jadi ini tuh ada ya gini ya, nggak semua orang kan dikasih rezeki yang sama gitu. Kan anak juga ada yang cuma dikasih 1, ada yang 5, ada yang macam-macam gitu. Nah, ketika Allah SWT ngasih anak, ini berarti ujian. Ya, yang belum dikasih anak itu juga ujian. Semuanya ada hikmah di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan baca lagi satu ayat lagi berkaitan dengan pasal ini, yaitu surat Al-Ahzab ayat 30 ayat 4 dan 5. Coba dibaca lagi. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 4 dan 5. 4 dan 5. Ahsanallahu ilaikum qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Artinya ya, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Ini sebentar. Jadi tidak ada dalam Islam itu anak apa? Anak angkat. Nah, salah satu kebiasaan jahiliyah itu di dalam buku ini disebutkan, kebiasaan jahiliyah itu kalau belum punya anak kemudian ngangkat apa? Ngangkat anak. Allah tuh semua ketetapan Allah tuh penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Jadi muslim itu harus tahu bahwa di dalam kehidupan ini ada yang namanya menjaga takdir atau menerima takdir Allah SWT. Kan ada hadis ihfadzillaha yahfadzka. Ihfadzillaha itu menjaga Allah, itu maksudnya menjaga amrullah. Amrullah itu ada dua, yang berkaitan dengan syar'i, berkaitan dengan takdir. Berkaitan dengan takdir itu menjaga perkara Allah atau urusan Allah berkaitan dengan takdir dengan cara apa? Sabar terhadap takdir. Karena semuanya pasti penuh dengan hikmah yang kita tidak tahu. Ya, kayak kita misalnya, kok saya nggak bisa punya emas batangan sekian puluh kilogram kayak pejabat itu ya gitu ya. Mungkin kita kalau punya bisa lebih parah gitu. Ya, kok saya nggak punya uang, nggak pernah ya rekening saya punya ada uang misalnya sekian ratus miliar gitu. Itu apa namanya dolar Singapura seberapa gepok itu kapan saya bisa megang ya? Semuanya penuh dengan hikmah. Kenapa nggak dikasih? Karena Allah Maha tahu mana yang terbaik bagi kita.
Dan ketika Allah ngasih kepada orang lain, banyak juga yang tidak selamat dengan ujian itu gitu. Nah, jadi nggak ada tuh namanya apa anak angkat. Terus Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. itu cuma di mulut aja, nggak ada tuh namanya anak angkat. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dia adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat ketika ya Allah SWT menjelaskan tentang gini, lihat ya pintu setan itu. Setan ingin menghilangkan fitrah dalam diri manusia, dan fitrah ini tidak akan pernah hilang. Kata Allah, dzalika dinul qayyim. Kata Allah, fitratullah allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Enggak bisa diganti. Nah, tapi ingin dirusak fitrah ini dengan cara apa? Dengan cara merusak apa? Merusak agama manusia. Ya, menyesatkan manusia. Kalau nanti ini enggak berhasil, nanti dicari cara lain. Ya, dengan cara yang kayak tadi orang ngangkat anak tuh baik nggak? Baik, ya. Tapi sama Allah nggak boleh gitu. Nanti anaknya laki-laki, ibunya anaknya udah gede, nanti ini kan mahram bukan? Bukan mahram. Gimana masa jalan bareng, kemudian ngelihat aurat dan lain-lain. Lihat cara setan itu dengan berbagai cara menyesatkan manusia. Nah, diantaranya adalah dengan cara dalam urusan mengangkat anak. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca di hari ini, ya, kita melihat bahwa setan ya berperan untuk menyesatkan manusia dari mulai lahir, yang nanti insya Allah akan disampaikan di 3 bab ke depan kalau nggak salah. Ya, ketika anak mulai lahir, apa yang harus kita lakukan? Ada zikir-zikir, ada sunnah-sunnah Nabi yang nanti bisa mencegah dari setan, karena setan akan terus-terusan membisiki anak kita ini sampai nanti dewasa terus-terusan. Nah, kita yang harus menjaganya, termasuk menjaga lingkungan dan menjaga fitrah anak kita ini. Terakhir, sebagai penutup, kita akan bahas sedikit ya berkaitan dengan fasal berikutnya, sholahul walidain wa atharuhu alal abna. Gimana sih caranya biar anak-anak ini tetap dapat pengaruh yang baik, fitrahnya tetap terjaga. Kalimatnya apa? Sholahul walidain, benar dan baiknya kedua orang tua. Jadi orang Indonesia tuh suka punya pepatah apa? Buah Buah jatuh jauh dari pohonnya. Tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya katanya. Nah, hal ini tuh ada di Al-Qur'an. Hal ini tuh ada di Al-Qur'an, surat Ali Imran. Allah SWT mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih pilihan dari manusia, yaitu siapa? Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarganya Imran. Kata Allah apa? Dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Keturunan mereka mirip sama semuanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah anak-anak tuh pasti mirip kayak siapa? Kayak orang tuanya. Ima budak teh jujorokan we terus. Bahasana teh kasar. Pas kita ke rumahnya, ibuna gitu. Jadi semuanya mirip lah. Cara bicaranya semuanya direkam sama anak, beneran. Apalagi anak dari 0 tahun sampai 7 tahun tuh 3 tahun sampai 7 tahun tuh mulai ngerekam yang sangat kuat sekali. Direkam benar-benar. Makanya kan usia 7 tahun tuh mulai disuruh sholat. Ya, itu mulai latihan tuh dari apa yang sudah direkam. Nah 7 tahun sampai 10 tahun. 10 tahun mulai diberikan pukulan kalau nggak mau sholat. Nanti insya Allah ada pembahasan khusus tentang itu. Nah, kata Allah dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Terus di dalam surat Al-Kahfi tahu nggak waktu Nabi Khidir dan Nabi Musa ngebangun apa? Rumah benteng yang mau dinding yang mau hancur.
Itu kenapa dibangun? Kata siapa? Kata Nabi Khidir, wa kana abuhuma solihah. Bapak ibunya soleh. Tahu nggak waktu Nabi Isa digendong sama Maryam, datang ke kampungnya, kan datang. Kemudian kata orang-orang, gimana? Ya Maryam, ya ukhta Harun. Sebentar. Fa'atat bihi qaumah. Qalu ya Maryamu, ya. Laqad ji'ti syai'an fariya. Hei Maryam, kamu sudah melakukan perbuatan yang jelek banget. Ini kok punya anak nggak pernah nikah. Laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Haruna, makana abuki mra'asau. Hei ukhti Harun, maksudnya hei Maryam, bapak kamu enggak begitu, enggak punya perilaku jelek. Makana abuki mra'asau wa makana ummuki bagia. Ibu kamu juga enggak begitu. Berarti apa? Kok aneh ada anak jahat, bapak ibunya mah enggak jahat. Maryam enggak ngejawab karena tidak ada kejahatan itu. Kata Maryam apa? Fa asyarat ilaih, ngasih tanya ke siapa? Ke bayinya. Kemudian setelah itu dijawablah oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Bapak, ibu sama anak itu mirip, semuanya ada kesamaan. Maknanya di dalam bab ini, di dalam pasal ini, ya, penulis mengatakan baik dan benarnya kedua orang tua memiliki peran yang paling besar dalam mendidik anak. Jadi gini, ketika bikin metode, bikin apa, ya, tapi orang tuanya nggak mau berubah, orang tuanya nggak mau baik, nggak bisa pengaruh besar kepada siapa? Kepada anak. Kan gini suka banyak nih orang tua nitipin anaknya ke tempat belajar, ingin anaknya hebat, tapi orang tuanya nggak pernah ngaji, nggak pernah, tapi ingin anaknya hafid Quran. Ya, terus dia orang tuanya pengen anaknya hafid Quran, tapi dia nggak pernah baca Quran. Ini berat. Kenapa? Karena ada pengaruh besar orang tua kepada anak. Kata Allah, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Keturunan itu mirip-mirip, kayak sendal gitu, sama semuanya mirip. Coba aja kalau antum ke masjid-masjid yang suka ada sendal buat wudu, sama semua nggak itu? Sama semua, itu susah dibedain, mana nu kanan, mana nu kiri, itu nu mana pasangan anak gitu ya. Mirip semuanya. Nah, maka di sini disebutkan ya, lahu asaron kabiron ala nafsi tifli, bahwa kebaikan orang tua itu memiliki peran yang sangat besar kepada jiwa anak. Fabil idhofati ila taqwahum lillah, apalagi berkaitan dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti manhajnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengaruh sekali itu. Ya, kalau ingin anaknya bertakwa terus lihat ibunya, ibu bapak lagi kieu kumaha itu anak. Anak-anak tuh, saya pernah ya lagi pengajian, lagi sholat di belakang tuh, di teras belakang tuh di masjid, ribut anak-anak remaja tuh, anak SMP lah. Kok nggak sholat gitu. Beres sholat saya ke belakang tuh, terus saya bilang, kunaon tuh sarolat barudak. Wow, kalabur langsung. Pak Ustadz langsung kalabur. Terus datang tuh bapak-bapak yang habis sholat. Bapak-bapaknya bilang, biarin aja Pak Ustadz, eta mah kolotna ge kitu. Gitu. Orang langsung bilang orang tuanya juga kayak gitu Pak Ustadz gitu. Gak pernah sholat. Loh kok jadi, terus pernah lagi ya ada anak kasar ngomongnya, bahasa Sunda kasar ini. Terus, warga bilang, ya itu mah orang tua juga kasar ngomongnya. Jadi mirip banget, ya mirip banget. Jadi ada pengaruh yang sangat jelas. Nah, maka kemudian di sini sebutkan wahada ma'akadatul ayat. Ini yang dikuatkan oleh ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 34. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, keturunan itu mirip satu sama lain, orang tua sama anak-anaknya. Ya, mirip sama satu sama lain. Kemudian walakin qad nulahidu khurujan an hadhil qaidah li hikmatin ya'lamuha Allah subhanahu litabqul qulub hadratan yaqdhah muntabihatan, ya tatadarru ilaihi bitalabil walad as-salih. Ini apa hikmahnya? Hikmahnya kata penulis yaitu agar kita ini tetap sadar, ya tetap apa? Orang tua ini tetap sadar bahwa
kita ini disuruh juga untuk menjadi orang soleh, bukan cuma anak, kita juga harus soleh. Jadi kitanya harus sadar. Nah ini luar biasa ya, pengaruh orang tua ke anak. Kemudian disebutkan di dalam ayat-ayat lain ya, banyak sekali tadi wakana abuhuma sholihah sudah ya. Kemudian bahkan malaikat wa hatta innal malaikata la tad'u lil mu'min wa walidayhi wa dzurriyyatah rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim. Kata penulis bahkan malaikat aja mendoakan orang mukmin itu dan bapaknya dan keturunannya, bahkan minta ditempatkan di tempat yang sama. Tahu enggak? Ada ayat bunyinya gini, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Tahu enggak? Ibnu Abbas bilang apa? Kata Ibnu Abbas, nanti orang tua itu akan diberikan derajatnya setinggi dengan derajat anaknya yang soleh. Walaupun amal orang tuanya di bawah anaknya. Selama orang tuanya soleh, derajatnya juga akan disamakan dengan anaknya. Derajat orang tua disamakan dengan anaknya. Kenapa? Yang penting tadi soleh. Kata Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Baik, saya kira cukup ya karena waktu kalau nggak salah cuma sampai jam 11 ya. Baik, berikutnya nanti masuk ke dalam persiapan punya anak belum ya, jima ya, pernikahan ini mungkin sedikit nanti tentang malam pengen punya anak gitu. Setelah itu baru hamil, lahiran ya. Pokoknya dari mulai anak lahir ya, insya Allah nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Taib, itu untuk pembahasan hari ini ya. Mari kita ingat terus kata Allah, setan itu musuh bagi kita, maka harus selalu dijadikan apa? Jadikan musuh. Sekarang ini, mungkin nggak kita itu sadar terus gitu, nggak akan keseleo gitu, mungkin nggak. Manusia itu tempatnya dosa. Kata Nabi SAW, kullu bani adam khata'un, semua manusia itu berbuat salah. Yang penting itu kita harus cepat sadar. Harus cepat apa? Cepat sadar, cepat istighfar, cepat taubat, itu kan yang penting. Baik, mungkin itu kalau ada tanya jawab, masih ada waktu ya untuk tanya jawab. Kita akan buka sesi tanya jawab, silakan. Baik, alhamdulillah, syukron wa jazakallahu khair kepada Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab, silahkan dari Ahwat ya. Ladies first, Akang dulu. Ahwat dulu ya. Boleh mic ada lagi? Ya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Perkenalkan, nama saya Debbie. Saya ibu dari anak laki-laki umur 20 tahun. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat-kiat untuk mengajak anak ke arah kebaikan, sedangkan kita sudah mencontohkan, berusaha untuk terus mencontohkan, tetapi anak merasa masih mendengarkan teman-temannya begitu. Terus yang kedua, saya pernah ajak anak saya pergi kajian pemuda hijrah gitu ya Ustadz. Terus dia bilang, tapi saya kasih uang ya kalau ngaji, kata dia. Tapi saya niatkan ya udah saya kasih untuk ongkos gitu kan. Nah berapa kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali ikut. Terus akhirnya ikut temannya lagi, dia nggak ngaji lagi gitu Ustadz. Jadi anak saya waktu SMP sempat pesantren ya 2 tahun, kemudian COVID pindah ke SDIT di sini. Kemudian SMA sempat 1 tahun pesantren, kemudian pindah lagi, ya bergejolak begitu. Nah sekarang kuliah di semester 4. Dan ketika saya mengajak anak saya untuk sholat on time, dia bilang, ibu dulu juga nggak on time kan katanya. Ibu kan on time setelah umur 40. Jadi saya menurut kamu itu menuju kebaikan atau tidak?
Ya baik, tapi saya perlu waktu, kata dia gitu. Bagaimana menyikapi anak dengan gejolak-gejolak seperti ini Ustadz ya. Begitu yang ingin saya tanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Berkaitan dengan sikap seorang pendidik atau orang tua ya ke anak, tentunya berbeda-beda ya setiap anak. Tapi ada aturan yang umum yang harus dimiliki oleh setiap pendidik ya atau setiap orang tua. Jadi orang tua itu harus memiliki sifat lain, layunah. Jadi harus punya sifat lembut ke anak. Ini tuh penting sekali ya. Anak itu ya mau gimana pun anak tuh tanggung jawab kita gitu. Anak tuh adalah bagian dari kita. Kita harus lembut sama anak kita. Punya sifat hati yang sangat sayang sama anak kita. Nah, kemudian yang berikutnya membiasakan diri al-ibtiad anil ghadab. Jauhkan diri kita dari sifat marah, suka marah. Ke anak tuh pokoknya jangan marah. Kalau mau marah mulut kita langsung diem aja. Diem. Kita itu nggak akan bisa mendidik anak kalau kita sedang marah. Marah itu disebutkan, marah itu bagian dari setan. Kata para ulama, marah itu jima'u kulli syarr. Marah itu adalah sentral segala keburukan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan marah itu menyebabkan seseorang tidak jadi berbuat adil. Pokoknya kalau lagi mau, tadi misalnya kita ngelihat anak saya ini kok begini ya. Terus kita marah ke anak, mendidik anak, tapi kitanya lagi dikuasai sama setan. Nggak bisa. Ya, jadi kita harus, ini kaidah-kaidah umumnya. Kita harus dibiasakan sabar, jauhi dari marah. Kemudian kita ini tadi sudah saya sampaikan ya, nasihat itu nggak bisa langsung nempel kepada orang. Sekarang saya tanya deh, antum misalnya belajar di sebuah kajian, langsung nempel nggak di kepala? Enggak, perlu berkali-kali. Beneran perlu. Misalnya di sini nih banyak murid-murid yang belajar fikih. Saya tanya, langsung ngerti nggak sekali belajar fikih? Enggak. Saya itu belajar itu ya fikih itu. Ada satu kitab itu saya baru tahu makna-maknanya, banyak bab-bab di situ setelah hatam 3 kali. Hatam 3 kali. Belajar di depan guru. Baru tuh, oh ini. Bahkan ada ilmu nih di dalam usul tafsir yang saya dulu tuh nggak pernah paham. Saya baru paham setelah 9 tahun, bayangkan. Jadi nggak bisa tuh ke anak itu diminta oleh kita dia langsung memahami apa yang kita inginkan. Berarti perlu proses, perlu waktu. Jadi berarti sabar, menghindari amarah, ya. Kemudian tahu ini bahwa menyampaikan sesuatu tuh perlu tahapan. Ini kaidah-kaidah umum yang harus dimiliki oleh setiap orang tua. Jadi kita itu harus punya target di kepala gitu. Ya. Misalnya ini kalau anak baru belajar sholat, udah bilang sama istri, Bu, misalnya Bunda mulai sekarang kita rutinkan dulu maghrib sama isya. Oke. Yang lainnya yang penting tahu itu waktunya, dirutinkan. Nggak bisa tuh langsung semuanya itu. Habis itu bertahap terus. Ini ketika anak belum balik ya. Kalau udah balik mah wajib. Nah jadi perlunya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini saya kasih beberapa tips dulu ya. Cara komunikasi ke anak. Jadi komunikasi ke anak itu ya harus disebutnya tawasud ya, harus i'tidal, kita harus adil gitu. Karena kan gini, menurut kita A, kata si anak mah B gitu. Cara pandang anak kan beda. Jadi kita harus tahu si anak nih sebenarnya ngelihatnya tuh kayak gimana gitu terhadap permasalahan tersebut gitu. Jangan-jangan menurut anak tuh hal itu tuh nggak begitu, nggak menurut kita. Nah berarti harus disamakan dulu pemahamannya. Kalau saya biasanya kalau mau kasih tahu ke anak, saya tuh suka cerita dulu, ngasih tahu gitu. Tahu nggak nak gini, ngerti nggak? Ngerti ya. Nah setelah ngerti baru saya ngasih tahu. Jadi mulai sekarang jangan ya gini, mau sekarang lakukan ini ya gitu. Jadi walaupun kalimat
Ada bilang kok Ustadz pakai kalimat jangan. Nah, di Al-Quran banyak kalimat jangan. Hal-hal yang penting dalam prinsip harus menggunakan kata jangan. Nah jadi itu mungkin nasihat saya. Kemudian berikutnya peran orang tua salah satunya apa? Memilihkan lingkungan yang baik. Jadi ibu anak tuh Bu punten ya. Biasanya sekarang kelas berapa Bu? Kelas SMA, kuliah ya. Udah kuliah udah besar. Biasanya masa-masa paling agak repot itu kelas 3 SMP sama kelas 1 SMA Bu. Itu tuh paling bikin pusing aja. Karena saya tuh pernah jadi kepala sekolah juga, jadi pernah megang pesantren. Jadi tahu itu. Ya, dari mulai anak berantem, nyuri, wah macam-macam lah. Itu di usia-usia itu. Kalau SMA tuh sebenarnya bisa diajak ngobrol. Ya, bisa diajak ngobrol. Carikan lingkungan yang baik, perlu sabar, ya, diskusi dengan anak sering, terus tidak di blok gitu. Anak tuh ketika ada sesuatu tuh langsung, kan biasanya punten ya, perempuan biasanya gitu. Lisan tuh kadang nggak terkontrol, tiba-tiba anak bilang enggak, tapi kan ibu, jadi langsung ngeblok anak ini nggak bagus. Jadi harus dialirkan gitu, dibawa mau kemana pemahaman anak nih. Ya intinya mah sabar, bismillah ya, usia 20 tahun mah masih bisa lebih enak bahkan diajak ngobrol ya, secara logika, secara akal sehat. Anak-anak mah Bu pinter-pinter dah kalau ngerti mah ya, gampang gitu. Cuma masalahnya kalau kitanya nggak bener ngejelasinnya, nah itu anak tuh bakal marah ya, protes. Terus yang berikutnya kan kalau anak-anaknya udah gede, terus mereka tahu masa dulu waktu anak masih kecil ngelihat kitanya nggak benar, nah itu bisa jadikan senjata buat anak. Nah itu harus dijelaskan ke anak, gitu, bahwa ada hal-hal yang ini tuh nggak baik. Dulu ibu sudah merubahnya, bapak sudah merubahnya gitu. Kayak misalnya anak nggak boleh ngerokok, tapi bapaknya suka ngerokok, ya gimana caranya ngerubahnya? Bapak ngerokok. Kalau anaknya bilang dulu bapak waktu muda ngerokok, ya. Nah disampaikan, ya ngerokoknya nggak baik, dulu bapak salah, bapak nggak mau kamu kayak bapak gitu, menjadi berbuat kesalahan di masa muda gitu. Harus disampaikan ke anak. Begitu Bu, sabar insya Allah ya. Dan setan itu biasanya kalau lagi kita amarah, setan mah kan datang di mana aja ya. Ini ada cerita lucu ya. Dulu Imam Abu Hanifah pernah didatangi sama seseorang, bilang gini, Imam katanya, aku mau minta pendapat, aku tuh lupa nyimpan uang, disimpan di sebuah tempat, tapi sampai sekarang lupa, kasih tahu kepada saya secara fikih, secara hukum gimana, saya harus nyarinya kayak gimana, apa yang harus saya lakukan secara agama. Kata Imam Abu Hanifah, sholat malam, nanti malam, berapa rakaat, pokoknya semalaman. Sholat tuh dia malam-malam, pulang ke rumah habis sholat isya, sholat dia, baru 2 rakaat langsung ingat di mana uangnya. Pagi-paginya datang ke Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah, gimana? Tadi malam sholat nggak? Oh, semalaman? Enggak, cuma 2 rakaat katanya, karena udah ingat katanya gitu. Nah kata Imam Abu Hanifah, tuh setan mah di dalam sholat kamu aja hadir gitu. Jadi gimana biar nggak sholat? Diingatkan apanya? Uangnya. Udah selesai, uangnya udah ketemu, jadi nggak usah sholat lagi gitu. Setan tuh sampai masuk. Jadi kita tuh harus, ini jangan-jangan sayanya lagi dikuasai setan, ini anak saya lagi dikuasai setan gitu. Jadi harus pinter gitu kitanya, harus pinter. Baik. Ya, ada yang kehilangan uang, sholat malam ya. Tapi lanjut ya kalau udah ingat. Silakan selanjutnya, Akang tadi ya, boleh Kang. Bismillah Ustadz, izin bertanya perihal tadi yang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tadi kan dalam Al-Quran mengatakan bahwa keluarga terbaik itu seperti keluarga Ibrahim, keluarga Imran, dan lainnya Ustadz. Yeah. Kalau kita berkaca kepada keluarganya Nabi Nuh, itu kan ada istrinya yang kurang baik Ustadz. Yeah. Nah yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah porsi seorang ibu itu jauh lebih besar mempengaruhi anak daripada seorang ayah Ustadz? Ya.
Kalau kita lihat dari sirahnya para anbiya, itu mereka itu yang diperlihatkan kufur atau enggak baik, itu kebanyakan wallahu alam ya, yang saya baca itu bukan anak-anaknya, bukan dari anak gini. Nabi Nuh itu kan ngajak anaknya naik perahu. Sekarang saya tanya, ada nggak anak-anak Nabi Nuh yang naik perahu? Ada. Lebih banyak yang naik perahu atau yang enggak? Ya, lebih banyak yang naik perahu. Nanti 3 orang tuh Sam, Ham, Yafith. Kan 3 orang inilah yang kemudian keturunan manusia di muka bumi. Dan ada hadisnya itu ya, Sam Abul Arab, Sam itu adalah bapaknya Arab, kemudian Ham bapaknya Afrika, Yafis bapaknya Eropa, kalau nggak salah ya Romawi gitu, atau kebalik, pokoknya Sam tuh Arab gitu. Nah yang nggak ikut tuh berapa orang? 1. Ada yang meriwayatkan bahwa ini yang nggak ikut ini dari ibu yang beda gitu, dari ibu yang beda. Jadi berarti perlunya kompak suami sama istri. Istri yang kompak sama suaminya ikut naik perahu. Istri yang nggak kompak sama suaminya nggak ikut perahu. Dan anaknya ikut ke istrinya. Gitu. Makanya itu kalau kita lihat kayak itu tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan kakak-kakaknya yang ngebuang Nabi Yusuf itu banyak kan kakak-kakaknya. Sekarang waktu Bunyamin dibawa ke Mesir itu, Nabi Yusuf bilang apa? Ini adalah adikku gitu. Kenapa bilang gitu? Sebagian para mu'arikh, para ahli riwayat dari riwayat-riwayat Bani Israel disebutkan bahwa kakak-kakaknya Nabi Yusuf yang buang Nabi Yusuf itu ibunya beda dengan Nabi Yusuf dan Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf dan Bunyamin itu dari ibu yang sama dan kakak-kakaknya dari ibu yang, jadi Nabi Yakub itu punya berapa istri gitu. Punya berapa istri. Kalau saya lihat dari situ ya, berarti perannya harus dari 2 belah pihak. Gitu. Perannya harus dari 2 belah pihak. Coba Bu, ini bagus nih Bu tentang Nabi Yusuf. Bapaknya Nabi Yusuf Nabi Yakub, waktu anak-anaknya nakal itu, nakalnya tuh parah nggak ngebuang? Parah banget kan, ngebuang anak gitu, ngebuang anak kecil. Terus ketahuan bohong dari awal tuh udah ketahuan bohong. Orang dibawanya juga kata Allah waja'u abahum isya'an yabkun, datang ke bapaknya di malam hari. Kenapa? Biar darahnya nggak ketahuan. Kemudian pas dikasihkan ini bajunya udah penuh dengan darah. Apa kata Nabi Yakub? Duhai serigala, sungguh engkau sangat baik memakan anakku tapi tidak merobek bajunya katanya. Karena si kakak-kakaknya lupa nggak ngerobek bajunya. Gitu. Nabi Yakub itu udah tahu dari awal. Lihat, itu kan masih kecil tuh, sampai Nabi Yusuf jadi menteri. Kakak-kakaknya berubah nggak? Nah setelah itu di akhir berubah nggak? Pas ketemu Nabi Yusuf berubah kan, jadi soleh kan, kemudian minta maaf, kemudian mau memperbaiki diri gitu. Kan berarti ditungguin tuh Bu sama Nabi Yakub, ditungguin berapa puluh tahun tuh untuk merubah siapa? Saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kalau kita lihat dari sejarah-sejarah ini, ya peran ibu bapaknya harus kompak gitu. Kalau enggak nanti kayak tadi itu. Ya, jadi pengaruhnya kedua-duanya. Tapi kalau di rumah ya suami itu adalah pemimpin ya untuk anak dan untuk istrinya. Gitu. Baik Ustadz, syukron. Baik, selanjutnya ada lagi Kang Teteh yang mau bertanya, boleh? Masih ada waktu, 1 pertanyaan lagi mungkin. Kalau tidak kita langsung ke kuis. Insya Allah ini ada hadiah ya dari Jamise. Nanti Ustadz mungkin izin ngasih pertanyaan, 2 pertanyaan, nanti 1 untuk akhwat, 1 untuk ikhwan. Ya nanti bisa buat hadiah buat istrinya ya. Kalau belum punya ya sabar, ini disimpan dulu buat mahar ya, buat seserahan. Baik Ustadz, mungkin boleh kasih kuis Ustadz, 2 pertanyaan. Nanti akan langsung aja yang tahu bisa langsung angkat tangannya. Maka Ustadz. Baik. Pertanyaan pertama, sebutkan urutan
pintu masuknya setan menggoda manusia 4 pertama berurutan. Oke. Anda nggak tahu tuh mana Masya yang duluan. Kayaknya Ditunjuk aja sama MC. udah akrab sama setan ini langsung ya. Cepet sekali. Ahwat dulu ya. Tadi yang belakang boleh mic-nya. Saya lupa yang duluan mana ya. Kita lihat VAR dulu boleh ya, CCTV. Silakan teteh yang merasa duluan siapa? yang di belakang, teteh yang nyender boleh. Semuanya nyender ya. Aduh. Yang terlihat yang teteh pakai kacamata boleh. Atau itu adik antum? Bukan. Oh bukan, silakan. Iya. Oh nggak kaci kalau adik antum ya, sebelahnya aja. Oh nggak apa-apa. Bismillah. 4 pintu pertama. Setan menyesatkan manusia. Yang pertama itu lewat yang kufur. Yang kedua bid'ah. Ketiga pintu dosa besar. Keempat dosa kecil. Ya betul. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Satu lagi Ustadz buat Ikhwan. Siap. Sebutkan 4 pilihan manusia yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 33. Sekarang pada ngahulung ya. Yang tadi disebutkan manusia pilihan. Harusnya pilihan. Ini mah ordal, nggak boleh ya. Mau buka dulu kisi-kisinya boleh. Silakan. Siapa? Mau Tadi, coba? Mau coba Kang? Kalau nggak ada ya? Ahwat aja. Ahwat lagi? Ahwat ada yang berani menjawab? Tuh Ahwat, ada Ahwat yang bisa? Ada? Tuh Ahwat. Oh, Masya Allah, boleh. Berarti Ikhwan menyerah ini, hitungan ketiga. Tadi tentang setan gercep. Sekarang tentang Nabi langsung. Bismillah. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alamin. Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Imran. Ya betul. Itu manusia pilihan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Alhamdulillah sudah diberikan kuis dari Ustadz ya, tandanya alhamdulillah Akang Teteh semua menyimak, tentunya juga nanti bisa mempelajari lagi ya di tayangan kajian ini, ada disiarkan di channel YouTube Ustadz Herfi Firdaus. Baik, karena sudah pukul 11 Ustadz, mungkin ada kalimat penutup untuk kita semua, berikan nasihat agar berikan keistiqomahan kembali dalam menuntut ilmu ataupun membahas tentang materi yang disampaikan. Ya alhamdulillah kita sudah di penghujung kajian. Pesan saya bersabar ya, kalau tholabul ilmi itu perlu waktu, bahwa segala sesuatu itu dengan tadarruj. Ketika Allah SWT menurunkan ayat pertama kepada Nabi SAW, itu bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Kenapa Allah cuma menyebutkan min alaq? Emang manusia dari alaq saja? Enggak. Ya, min nutfah, min alaq, min mudghah. Kemudian ada rangkaiannya. Tapi kok cuma alaq? Para mufasir mengatakan ini dikasih tahapan ini dulu deh. Jadi manusia itu harus bertahap, harus sabar untuk menjalani sebuah tahapan-tahapan untuk memahami sesuatu. Mendidik harus sabar, belajar juga harus sabar. Gak bisa spontan, gak bisa tuh. Ya, kita tuh inginnya instan langsung jadi. Sekali belajar udah pengen kayak Imam Ahmad, ya gak bisa. Gimana caranya? Kita ini harus sabar. Nah, maka nasihat saya, mari kita belajar yang sabar, karena ilmu itu adalah lebih penting bahkan dari ciptaan. Allah mengatakan Ar-Rahman, apa berikutnya?
'allamal Qur'an khalaqal insan. Sekarang harusnya kalau urutannya harusnya diciptakan dulu manusia baru diajarkan Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an dulu baru ciptaan. Harusnya Ar-Rahman khalaqal insan 'allamal Qur'an gitu harusnya. Ar-Rahman yang menciptakan manusia dan mengajarkan Al-Quran. Sekarang kok mengajarkan Al-Quran dulu? Kenapa? Karena ilmu lebih penting dari urusan ciptaan. Maka kita ini belajar perlu dengan kesabaran. Di zaman fitnah hari ini banyak sekali tersebar kebodohan. Ada hadisnya. Hadis riwayat Anas disebutkan di antara tanda hari kiamat berkurangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Mari kita berhati-hati dan kemudian menjaga diri dengan ilmu, dengan banyaknya tolabul ilmi. Belajarlah dengan sabar dan kemudian mempelajari dengan penuh mujahadah dan penuh dengan keistiqomahan. Insya Allah Allah akan berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan nanti diharapkan semoga kita semuanya menjadi pendidik yang amanah, yang kemudian bisa mencetak generasi-generasi yang terbaik, yang nanti di hari kiamat bisa bersama-sama kumpul di tempat yang mulia di hadapan Allah SWT atau di tempat yang mulia di surga yang disebutkan tadi kata Allah dzurriyyat apa walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Jadi itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan di hari ini bermanfaat. Saya cukupkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.